till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Salam, selamat pagi anak-anakku sekalian. Baru kali ini kita ketemu ya dalam acara renungan pagi. Jadi ini bukan acara menggambar, tapi acara renungan pagi. Oke, sebelumnya kalian harus siapkan itu Alkitab kalian. Ya, nanti kita menyanyi bersama-sama. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah ditinggalkannya. Aku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Aku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa dahulu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan dengan anak-anak kami meskipun melalui online Tuhan. Dan kami yakin bahwa kami harus menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan nanti. Berkati Tuhan mulut kami, hati kami, pikiran kami, agar apa yang kami baca di dalam firman Tuhan dapat kami mengerti dan kemudian dapat kami laksanakan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anakku sekalian, coba kalian buka dalam kitab Ayub. Buka Alkitab kalian dalam kitab Ayub. Ya. Di dalam ayat 7 Ayub 7 ayat 11, maaf, Ayub 7 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ini nats yang diambil dari kitab Ayub. Kalian pernah mendengar kisah tentang Ayub ini secara keseluruhan? Ini tadi cuma diambil dalam natnya saja. Kalau di dalam kisah dalam
kisah Ayub itu kita dapat satu cerita bahwa Ayub itu kan orangnya kaya raya, saudagar ya, kaya raya. Kalau zaman sekarang mungkin ya konglomerat gitulah ya. Ya. Kemudian cerita selanjutnya adalah Ayub dicobai. Ya. Setan iblis meminta pada Tuhan untuk mencobai Ayub untuk dijatuhkan. Tapi kan Tuhan tahu bahwa Ayub itu orang beriman. Dia tidak akan mungkin jatuh secara iman. Ya. Yang dulunya itu Ayub super kaya, konglomerat lah. Ya. Kemudian secara perlahan pasti dia jatuh dalam kemiskinan yang amat sangat. Tidak berhenti kepada itu saja. Dalam kisah Ayub itu dia juga menderita sakit yang parah. Ya, sudah miskin, sakit lagi. Bagaimana penderitaan Ayub ini? Ya, yang namanya juga manusia, akhirnya Ayub mengeluh, ya, mengeluh pada Tuhan, tapi tidak menghujat loh ya, tidak marah-marah pada Tuhan, tidak, karena dia adalah orang beriman, tapi dia mengeluh dalam apa? Mengeluh dalam doa, seperti tadi, ya, dalam natsnya tadi, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi kalau ditilik dari nats ini bahwa kita sebagai manusia berhak untuk mengeluh, ya, tapi tidak marah ya, tidak menghujat Tuhan, tapi mengeluh pada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara doa. Ya, kembali lagi kepada kisah tentang Ayub ini. Seandainya dalam kisah Ayub ini terjadi pada kita, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita itu juga setangguh seperti Ayub? Ya, tentunya kita tidak akan bisa seperti Ayub, tapi kita akan berusaha seperti Ayub. Seperti dalam kehidupan kita sekarang, ya, dulunya kita itu hidup normal, ya, kita bisa bersekolah, diberi saku orang tua, diantar dan sebagainya. Kemudian di sekolah bisa ketemu dengan teman-teman kita, bisa belajar langsung dengan bapak ibu guru, bisa bermain-main dengan teman-teman. Tiba-tiba pandemi Corona COVID-19 yang merusak kondisi normal ini. Tentunya kita menjadi sedih kan, karena biasanya kita bisa hidup normal, ketemu dengan teman, sekarang dilarang. Mau bersekolah dilarang, ya, mau ke gereja tidak diperbolehkan dulu. Akhirnya apa? Kita di rumah. Nah, ini satu perubahan yang menyedihkan. Kemudian karena COVID-19 ini berimbas kepada semua lini, ya, pekerjaan, sekolah, sosial dan sebagainya itu, sehingga kita harus merubah cara hidup kita. Nah, imbas dari COVID-19 ini anak-anak, ini akhirnya orang tua kita kena. Yang dulu bekerja, setiap pagi berangkat kerja, tiba-tiba di PHK, ya. Yang berdagang, yang berjualan dulu rame, jadi sepi. Akhirnya apa?
penghasilan keluarga berkurang. Terus imbasnya kalian tidak diberi uang saku lagi, ya. Untuk bermain HP kita jarang sekali diberikan kuota. Ya, ini kan kalian juga akan merasa sedih. Ini cobaan buat kita yang dulunya kita hidup normal, tiba-tiba berubah. Ya, kalian tentunya akan sedih kan ketika orang tua kita tidak memberikan kuota pada kita, padahal sistem belajar sekarang kita apa? Daring, ya, melalui online. Nah, kuotanya habis, nggak bisa belajar. Lalu bagaimana? Apa kita akan marah dengan orang tua? Tentunya tidak. Atau kita menghujat orang tua? Tidak. Ya, tentunya kita curhat saja pada orang tua. Seperti pada Tuhan, seperti Ayub. Ayub itu juga curhat pada Tuhan. Seperti kita curhat pada orang tua. Ya, jangan menghujat, jangan marah-marah. Kalau kalian marah-marah, Pak gimana toh? Kok aku nggak diberikan kuota, kan sudah lama sekali. Papa pusing nanti ya. Papamu juga bisa marah nantinya. Tapi kalau menyampaikan ini secara mengeluh lah, Pak gimana ya Pak ya? Ini kan daring. Terus aku kalau begini kan aku nanti tidak bisa mengikuti pelajaran gimana? Tolong ya Pak belikan. Meskipun orang tua nggak punya, pasti digolek-golek kalau dalam bahasa, pasti akan dicarikan. Ya, kalau kita marah-marah dulu, orang tua marah, malah mungkin kita malah nggak diberi. Demikian juga Tuhan. Jadi kalau kalian mengalami satu penderitaan dalam hidup, anggap saja bahwa Tuhan itu Bapa kita, orang tua kita, yang tempat kita meminta, ya, seperti orang tua kita, papa, mama, ma belikan ini, ma belikan itu. Pada Tuhan juga demikian, ya, jangan menghujat Tuhan, tapi kita curhat. Curhatnya bagaimana sekarang ya? Curhatnya tuh sederhana kok, doa. Jadi kalian berdoa, tolong Tuhan segera pandemi ini segera hilang dari negara kami sehingga kami bisa sekolah lagi, ayah bisa kerja lagi, aku dapat uang saku lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Untuk kesimpulan ya, pada renungan pagi hari ini, kita itu boleh mengeluh kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh menghujat Tuhan. Ya, oke. Amin. Kita berdoa, anak-anakku sekalian. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Meskipun kami mengalami banyak penderitaan, meskipun kami mengalami banyak kesedihan, tolong Tuhan Engkau menguatkan kami agar kami tabah di dalam menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, dan Engkau memperbolehkan kami untuk mengeluh dan curhat kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap kami bekerja, di setiap kami belajar, di setiap kami melakukan aktivitas apapun, karena kami yakin bahwa tuntunan Tuhan itu baik untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita tutup renungan pagi ini dengan menyanyi seperti lagu yang tadi. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Suatu perkara
ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, sebab Allah peduli.